Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga kita saat ini bisa berjumpa kembali dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma dan kita mengharapkannya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang adab berdoa agar cepat terkabul menurut Imam Ghazali. Saudaraku, tentu sudah banyak orang yang berdoa bahkan sudah bertahun-tahun namun belum diijabah oleh Allah. Itu tentu ada masalah yang mesti kita cari masalahnya. Ada satu tip yang diberikan oleh ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali. Menurutnya, dalam berdoa itu ada adab atau tata krama yang memungkinkan Allah memberikan ridho kepada doa yang kita panjatkan. Maka perlu kita sampaikan agar saudaraku bisa memahami dan ketika melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya bisa dikabulkan. Dan itu harapan semua orang, setiap doanya ingin dikabulkan dengan segera. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali telah dijelaskan secara rinci bahwa di dalam berdoa itu ada 10 perkara adab yang harus dipatuhi dan dipenuhi demi mengharap pengabulan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus seperti apa itu ke-10 adab berdoa itu? Bagi yang sudah tahu, ini sebagai pengingat saja. Bagi yang belum tahu, barangkali ini menjadi bekal yang baik sebelum saudara-saudaraku berdoa dengan tata cara yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali tersebut. Yang pertama, ketika kita berdoa, adab yang harus dipenuhi adalah pada waktu yang mulia. Jadi ketika berdoa itu kita harus mencari waktu yang mulia. Nah, seperti apa itu waktu yang mulia itu? Yaitu di hari Arafah pada bulan Dzulhijjah kemarin. Itu saat yang paling baik untuk berdoa dan doa dikabulkan oleh Allah. Yang kedua yaitu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu juga doa-doa manusia akan dikabulkan. Kemudian apalagi? Yaitu doa yang dipanjatkan ketika pada hari Jumat. Itu akan berbeda nilainya dengan hari-hari yang lainnya. Kemudian
waktu sahur. Nah, waktu sahur itu juga tempat atau makom mustajabah, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Itulah tentang satu yang harus dipenuhi untuk adab berdoa. Itu ada tentang waktu. Kemudian yang kedua yang harus dipahami yaitu dalam keadaan berkhidmat. Ketika berdoa kita harus khidmat. Umpamanya di waktu sujud dalam sholat. Jadi ketika sujud itu, sujud sholat apapun itu, asalkan tidak dilafalkan, tidak membatalkan sholatnya, dan itu boleh, dan itulah saat yang paling manjur untuk berdoa. Kemudian ketika hati tenang, saat hati kita tenang itulah maka doa kita akan terkabul. Dan bersih dari gangguan setan. Jadi kalau hati kita, pikiran kita kemerungsung, tergesa-gesa karena terganggu oleh setan, maka doa kita juga tidak akan dikabulkan. Maka ini penting untuk dipahami. Kemudian yang ketiga, doa yang dikabulkan yang bagaimana adabnya? Yaitu menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangan sampai sebatas kelihatan bulu ketiak. Jadi sambil berdoa mengangkat tangan menghadap ke arah barat. Ini adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat yaitu merendahkan suara. Jadi berdoa itu dengan suara yang rendah, yaitu antara suara keras dengan suara berbisik, antara berbisik dan bersuara. Nah, antara itulah suara doa kita itu yang akan didengar oleh Allah. Jadi tidak sekedar bisa didengar sendiri atau orang lain, tetapi antara itu tadi, antara bersuara dan berbisik. Ya, pokoknya sekedar kita bisa mendengar sendiri atau oleh orang-orang lain di sekitar kita yang dekat. Jadi tidak suara keras, antara berbisik dengan berbicara. Itu. Kemudian yang kelima adalah adabnya susunan kalimat doanya tidak bersajak. Cukup dengan kata-kata dan bahasa yang sederhana, asalkan menunjukkan kerendahan hati. Jadi tidak seperti membaca puisi, ya. Tidak perlu dilakukan, juga tidak perlu dilakukan, ya. Lagu-lagu atau memakai irama, enggak perlu, Terus dari itu diutamakan memakai doa-doa yang berasal dari Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Itu yang dianjurkan, doa-doa yang dipakai oleh para Rasulullah dan sahabat Nabi serta tabi'in. Kemudian adab yang keenam yaitu percaya dengan penuh bahwa doanya itu pasti akan terkabul. Ini penting ini, ya, karena syaratnya harus percaya ini, harus yakin dengan doa yang kita panjatkan pasti akan terkabul. Jadi tidak kecewa atau tidak gelisah di dalam menunggu dikabulkannya doa. Jadi kita tidak boleh gelisah, kok tidak dikabulkan ya, tidak boleh begitu. Harus tenang, ya, harus yakin bahwa doa pasti akan dikabul. Dan itu penting sekali. Kemudian yang ketujuh, berhati khusyuk. Nah, ketika berdoa harus khusyuk, yakni hatinya tidak melayang kemana-mana. Hatinya fokus hanya kepada Allah, mencari ridho Allah. Terus adab yang ke-8, mengawali doanya dengan menyebut Tuhan Allah dan memujinya, dan jangan menyebut langsung maksud yang kita pohonkan. Kita tidak langsung, ya, tidak langsung mohon apa yang kita sebutkan. Misalnya kita ingin membeli mobil, tidak begitu, tapi mohonlah, tapi tidak langsung, ya. Ya, jadi
Jangan menyebut langsung maksud yang kita pohonkan. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita mintakan itu baik atau tidaknya menurut Allah nanti akan menentukan Allah. Kemudian yang ke-9, mengulangi doanya minimal 3 kali tanpa merasa jemu dan payah. Jadi doa itu yang mustajab itu diulang sampai 3 kali dan jangan merasa payah atau susah. Apalagi jemu. Jangan sampai berdoa kok jemu, maka jelas tidak akan dikabulkan. Kemudian yang ke-10, adab yang ke-10 yaitu melaksanakan adab batin yang menjadi pokok sebab-sebab dikabulkannya suatu doa, yakni bertaubat sebelum memohon dan menghadap langsung kepada Allah. Bertaubat dengan membaca istighfar, ya. Jangan lupa sebelum memohon istighfar dulu. Setiap kali memohon diawali dengan istighfar, ya. Memohon ampunan dulu, nah, syukur dengan memperbarui Islamnya dengan syahadat dan sholawat, kemudian istighfar, baru berdoa, ya. Nah, itulah hal-hal yang penting untuk kami sampaikan kepada teman-teman YouTuber yang sedang melaksanakan doa setiap selesai sholat dan pada malam hari untuk dikabulkannya cita-cita kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan, mohon maaf. Ada benarnya datang dari Allah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.